Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita maos kitab suci Al-Qur'an. Monggo dipun buka Quran surat As-Saffat ayat 100 mugi ayat 103 gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu bihulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbakhuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun dumateng Bapak Deni Arif Wiyadi ingkang sampun mandhegani wawasan kalimat Al-Qur'an wonten dalu menika. Kalajengaken adicara nomor 3 nun inggih atur pambagya harja ingkang samangke badhe dipun sirani pangarsa takmir Masjid Al-Muhajirin Bapak Anjar Sukisno. Dumateng Bapak Anjar Sukisno kula sumaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wonten sanesipun para sepuh sesepuh langkung-langkung wonten ngatipun Bapak Ustaz Rizky Asidki MPD ingkang tuhu pinamakan panjenenganipun Bapak Dukuh Bapak RT RW Sekaduan Salam ingkang datulaken saha Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimahumullah. Alhamdulillah ing dalem menika kita pinanggih malih wonten acara rutin pengajian lapangan malam Ahad Kliwon kanthi menawi ing Karaharjan. Alhamdulillah ingkang pisan naminipun takmir ngadaken pambagya kasugengan rawuhipun lan matur nuwun sanget awit rawuhipun Bapak Ibu sedaya jamaah Masjid Al-Muhajirin lan ugi kita ngaturaken agunging matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Ustaz Rizky Asidki MPD. Bapak Ibu ingkang hormati, pun sami kenal dereng oleh Pak Ustaz niki. Berarti ra tau delok Indonesia riyen niku. Kalau band kita nyebar flyer dan grup seminggu kapangker undangan kangge pengajian dari menika. Nama kula sebut Ustaz Rizky Asidki MPD. Untuk nonton pertanyaan dari jamaah, Pak, niku ora anu to, sik tau ten Indosiar niku apa? Betul. Tahun 2022 yang mbakipun dados finalis Dai Aksi Indosiar. Mungkin kasih cerita. Alhamdulillah yang mbakipun ugi ngasta wonten ing SMP Muger Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Alhamdulillah kita saged ngrawuhaken finalis Indosiar. Alhamdulillah kita ngrawuhaken sawan nggih. Alhamdulillah matur sangat Pak Ustaz Mas Ustaz yang kurang meneh. Matur sangat sampai rawuh ing Masjid Al-Muhajirin menika langsung bergabung dengan jamaah Masjid Al-Muhajirin lan jamaah Al-Muhajirin pun nganggep sedulur niki. Alhamdulillah tebih-tebih saking Gudean. Kula ning mau nyebut iki ustazipun saking Ngayu Jakarta lan kita wilayah nggih Abah. Lan kalau Sido Karto nggih. Alhamdulillah kita Karto orang terus alhamdulillah. Jadi besok nek ngaturi cedhak alhamdulillah. Ingin salajengipun kita aturaken hatur panuwun dumateng Bapak Ibu ingin sampun bantu terlaksananipun kegiatan wonten ing dalu menika. Ingin salajengipun ugi kita ngemotaken bilih winjang-winjang wonten pengaosan menawi pengajian bermuhammadiyah Ranting Margoloyo wonten ing Meriang Kilen.
siap. Alhamdulillah. Ingin salajengipun nggih niki ada kegiatan pas pengajian itu wonten pengecekan kesehatan gratis. Besok kita cek kesehatan wonten ing kegiatan pengajian PRM itu monggo ring asta KPP badipun data dipoto KTP teman-teman. Terus asta KTP ingin badhe cek kesehatan nggih. Ingin salajengipun enak dino Ahad ini full kegiatan pengajian. Jadi dalune kita sih untuk pengajian, kajian malam Senin. Biasanya pun jadwal Ahad kliwon malam Senin legi niku Pak Edi Firmanto ning piyambakipun memberi ibadah haji. Insyaallah samangke badhepun isi Pak Hadi Jumroni nglajengaken materi ing ronden dereng tuntas monggo pun rami. Nggih. Ingkang salajengipun babagan kegiatan Idul Kurban samangke. Insyaallah Idul Kurban badhe dumawah bertepatan dengan tanggal 27 Mei dinten Rebo. Kita emotaken satu hari sebelumnya dan puasa Arafah. Ampun kesupen dilaksanakan disebut tidak akan. Lajeng dinten Rebo pas hari raya menika sabibaripun kita salat Idul Adha wonten makam Margondoyo samangke kita lajeng melakukan kegiatan Idul Kurban, penyembelihan hewan kurban wonten ing area Masjid Al-Muhajirin menika. Pramila kita suwun pambiyantunipun bapak-bapak, ibu-ibu sedaya menawi kasuwun mbiyantu kan kita guyub, kita rukun nindakake ibadah kurban. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, alhamdulillah niku pokoke komplit kasuwun rawuh daya. Ora wis nek tak kon nyeluk jegal sapi. Nek tak kon ngirisi-irisi daging, tak kon marut gambil ngoten nggih Bapak Ibu. Komplit men kita guyub, kita rukun. Bapak Ibu kita hormati untuk beliau menekapun kemauan pembangunan dan panyuwunan saking takmir kangge kegiatan menjelang Idul Kurban samangke. Untuk bilih kakak kalepatan kita menyuwun pangapunten lan monggo unjuk pundhal nyamikan lan unjukan ingkang sampun kadosaken. Untuk bilih mekaten kemawon kakak kalepatan pangapunten kita pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Anjar Sukesno. Kalajengaken adicara inti inggih menika dari pangandika ataupun pengawasan ingkang badhe dipunsirani Bapak Ustadz Rizky Asidki Magister Pendidikan. Nanging saderengipun piyambakipun paring materi maca dumateng para jamaah, kula minangka panata cara wonten dalem menika estu nyuwun ngapunten sampun bilih saderengipun kula maosaken lampahe bicara kesehatan kekurangan lan samangke kasuwun dumateng Bapak Ustadz Rizky Asidki kasuwun mungkasi Mas Besar dalem menika kanthi lafaz doa. Maka kemawon saking kula kirang nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Rizky Asidki MPD kula semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jalan-jalan ke kota Mekah. Yang menjawab salam semoga rizkinya melimpah dan barokah. Keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Uang jajannya nambah. Anak-anak semangat. Insyaallah husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa bini'matil hidayah wa bini'matil ukhuwah islamiyah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Menawi wonten yang kepanasan niku berarti pertanda apa Bu? Ada noponya di dalam dirinya niku? Oh, ternyata di belakang ada reaksi. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wabil khusus yang saya muliakan dan saya hormati para alim wal ulama, wabil khusus takmir Masjid Al-Muhajirin Ustadz Anjar Sukisno beserta jajarannya, dan yang juga saya muliakan pejabat desa, Bapak Dukung, Bapak RW, Bapak RT, dan segenap tokoh masyarakat dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang juga saya muliakan seluruh jamaah pengajian yang semoga senantiasa diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak Ibu kita kembali untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari yang syahdu niki, malam yang apa Bu? Yang syahdu, yang berkah dan sejuk ini, kita masih diberikan nikmat kehidupan. Apa Bapak Ibu? Mohon izin Bapak Ibu saya bertanya, Bapak Ibu yang masih hidup boleh angkat tangan? Baik, saya akan pegang Bapak Ibu. Alhamdulillah masih hidup semuanya, gitu. Dan yang juga tidak kalah penting, nikmat yang harus sama-sama kita syukuri niku Bapak Ibu, nikmat hidayah. Apa Bapak Ibu? Hidayah. Karena dengan nikmat hidayah niku, insya Allah kita tidak hanya selamat di dunia saja, akan tetapi insya Allah dengan nikmat hidayah tersebut kita pun selamat di akhirat. Dan perlu sama-sama kita ketahui hadirin, bahwa yang namanya nikmat hidayah itu berbeda dengan nikmat uang. Apa Bapak Ibu? Uang. Apa perbedaannya? Kalau nikmat uang, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan,
adalah nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi yang Allah berikan kepada seluruh hambanya, baik hamba yang taat maupun hamba yang suka berbuat maksiat. Terus sama Bapak Ibu, ada orang di luar sana nggak pernah sholat, ada orang di luar sana nggak pernah baca Quran, ada ketika datang bulan Ramadan tidak puasa, tetapi rezekinya justru lebih lancar, uangnya lebih banyak, tabungannya lebih banyak. Karena apa tadi Bapak Ibu? Nikmat duniawi Allah berikan kepada seluruh hambanya tadi, baik yang taat maupun yang suka berbuat maksiat. Akan tetapi berbeda Bapak Ibu dengan yang namanya nikmat hidayah. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah ke-28, surat Al-Qasas ayat 56, halaman sebelah kiri bagian tengah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kata Allah, engkau itu, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta, kata Allah, wahai Muhammad, engkau itu tidak akan bisa memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang engkau cintai. Konteks dalam hal ini Bapak Ibu, Nabi sangat mencintai salah seorang paman beliau yang ketika Nabi berdakwah, paman Nabi ini selalu membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW dari segala bentuk ancaman yang diberikan oleh pembesar kafir Quraisy. Cinta nama pamannya tersebut Bapak Ibu? Abu Thalib. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah kisahnya, meskipun ketika hidup Abu Thalib itu selalu melindungi Nabi Muhammad SAW, tetapi ketika meninggal dunia diajak sama Nabi Muhammad, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kira-kira Abu Thalib manut napa mboten Bapak Ibu? Mboten. Dia lebih nurut, Abu Thalib lebih nurut dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy, diantaranya Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, mengatakan, apakah engkau akan membenci agama yang dibawa oleh Abdul Muthalib atau yang diyakini oleh Abdul Muthalib? Maka dengan kalimat tersebut membuat Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat syahadat sehingga meninggal dalam kondisi tidak dalam beragama Islam. Sehingga hadirin dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini dan seterusnya dapat kita jaga, dapat kita rawat, karena yang namanya hidayah niku bisa saja dicabut oleh Allah. Lalu sama Bapak Ibu, ada yang semula semangat ibadah tetapi di akhir-akhir hidupnya jadi malas ibadah. Ada yang dulu sering datang ke majelis ilmu tapi kesini semakin kesini Bapak Ibu diajak ngaji aneh, Bu, ayo pengajian, wah pegel ya Bu. Yo Pak pengajian, wah ini ada urusan pekerjaan, ngaten niku. Sehingga Bapak Ibu semoga hidayah selalu berada dalam hidup kita sehingga tadi kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam, ini baru mukadimah ya Bu, panjang banget ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, dan yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir kelak nanti. Allahumma amin. Di mana beliau juga pernah bersabda Bapak Ibu. Apa kata beliau? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abad. Setiap umatku, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga kecuali yang apa Pak? Enggak, kecuali yang tidak mau masuk surga. Saya tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu yang mau masuk surga boleh angkat tangan dulu? Ya, saya absen ya Bu ya. 1, 2, 3. Yang mau masuk surga hari ini angkat tangan Bapak Ibu. Hari ini Bu? Apa sudah? Hari ini? Oh enggak jadi. Lalu tunggu Pak.
Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya mau masuk surga atau tidak, jawabannya pasti Pak? Mau. Kita pasti ingin masuk surga, dan hampir dan bahkan tidak ada umatnya Nabi Muhammad yang kalau ditanya pengen masuk surga jawabannya tidak ingin, enggak ada. Tetapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan Bapak Ibu, ada umat Islam, berarti umatnya Nabi, yang ternyata tidak mau masuk surga. Maka para sahabat pun juga bingung Bapak Ibu, kok ya ada? Sehingga para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, kira-kira siapa sih umatmu yang enggan masuk surga? Kira-kira apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad ada. Barang siapa, kata Nabi, yang taat kepadaku, maka mereka akan masuk surga. Akan tetapi barang siapa yang mengingkariku, dia tidak mau taat kepada perintahku, maka mereka itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Sehingga kalau Bapak Ibu ada orang ditanya pengen masuk surga gak? Pengen, tapi gak pernah sholat, masuk surga betul Bu? Ada orang ditanya pengen masuk surga, pengen, tapi gak pernah puasa, surga betul Mbak? Susah Bapak Ibu. Sehingga ketika kita menjawab dengan lisan kita, saya ingin masuk surga, harus dibuktikan dengan apa Bu? Perbuatan kita dan ketaatan kita kepada Allah, yang insya Allah diantaranya akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini dengan tema pengajian yang sangat amazing. Apa Bu? Iya, amazing itu apa teman? Ya, Spiderman yang sangat luar biasa. Apa temanya Bapak Ibu? Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Ibu ya, kalau tak sayang saya udah dengar yang Bu ngapunten nggih. Nah, Bapak Ibu mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky As-Sibti. Alamat saya di Sidokarto, Godean Sleman, Yogyakarta. Dari sini kurang lebih 2 jam Bu. Kalau mampir warung bakso. Nah, asal saya bukan dari Jogja Bapak Ibu, melainkan dari Jawa Barat. Ayah nuti Sunda nih dia? Tuh ayah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga Bapak Ibu, dan sudah Allah anugerahi 2 orang putra. Jadi ibu-ibu yang punya niat untuk menjadikan saya mantu, mohon maaf Bu ya, perbatalkan. Karena kalau saya tidak sampaikan, khawatir nanti ada yang tanya ke Ustaz Anjas, itu materinya udah nikah apa belum? Kan kata niku ya, biasanya daripada saya kata niku, maka saya sampaikan di sini. Kemudian saya mengajar di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Mungkin demikian perkenalan singkat Bapak Ibu. Nanti kalau masih penasaran, monggo buka Google Bu, mangke bisa di browsing Rizky As-Sidki, insya Allah muncul kata niku. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya ajak refreshing dulu. Moga Bapak Ibu tangan kanannya diangkat dulu. Ya, kemudian digerak-gerakkan Bapak Ibu. Ya, masya Allah, mas semangat Bapak Ibu ya. Kemudian moga Bapak Ibu tangan kanan kita letakkan di pundak teman sebelah kanan kita. Nah, kemudian kita pijit perlahan. Nah, moga Bapak Ibu kita pijit perlahan. Bu, Pak, semangat ikut pengajiannya. Moga Pak, nggak usah malu-malu Pak, kata itu ya. Yang jarang dipijitin sama istrinya nih kesempatan. Moga. Ya, Anda nggak ada teman ya sebenarnya. Nah, moga terus dipukul perlahan ini Bapak Ibu. Ya, biar tambah semangat ya Bu ya. Walaupun yang belakang kayak lagi perang. Moga Bapak Ibu, kemudian tangan di kepala Bapak Ibu, pelan-pelan kata lagi. Semangat ya Pak ya. Kita nanti kumpul di surga bersama-sama. Allahumma amin. Moga Bu, kita sama-sama nih. Yang semangat Bu ya, masalah di rumah jangan dibawa-bawa. Terakhir Bapak Ibu pijit perlahan lagi biar tambah semangat sebelahnya. Alhamdulillah. Tepukan Bapak Ibu buat kita semuanya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kita. Di dalam Al-Qur'an surah 23
Al-Mu'minun ayat 115, halaman sebelah kanan bagian tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah mengajukan satu pertanyaan yang mana pertanyaan itu ditujukan kepada kita sebagai seorang manusia dan juga kaum jin juga. Apa pertanyaan yang Allah sampaikan kepada kita? Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan. Wahai manusia, wahai kaum jin, kata niku nggih. Karena apa Bapak Ibu, di tengah-tengah kita niku yang ikut kumpul pengajian itu tidak hanya manusia, tetapi sinten Bapak Ibu? Iya, jin. Coba tengok kanan kiri Bapak Ibu. Nah, orang apa jin itu? Nah, jadi Bapak Ibu ditanya sama Allah, apakah kita itu mengira bahwasannya Allah menciptakan kita niku secara abatan? Apa Bapak Ibu? Jin. Abatan niku artinya pun apa Bapak Ibu? Iya, main. Jadi kalau kurang lebih pertanyaannya, wahai manusia, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu secara main? Secara iseng-iseng, kalau bahasa anak mudanya niku Bu, gabut. Apa Bu? Nah, gabut itu apa Bu? Iseng-iseng kata niku. Maka Bapak Ibu kalau melihat anak-anaknya yang di usia remaja kok melakukan aktivitas yang apa niku agak aneh kata niku, biasanya ditanya, "Dok atau Mas lagi ngapain nih?" "Ngapain nih?" Jawabannya berikut Bapak Ibu. Gabut Bu. Pernah dengar jawaban seperti itu Bapak Ibu? Nah, itu artinya iseng-iseng karena nggak ada gawean, nggak ada kerjaan, melakukan sesuatu supaya ada aktivitasnya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita ditanya dengan pertanyaan tadi, kira-kira jawabannya iya atau tidak? Kok pada dia Pak? Iya atau tidak Bapak Ibu? Yang setuju tidak angkat tangan. Ya, nanti kita forum debat ya. Yang setuju iya angkat tangan. Ya, ada satu dua. Yang bingung angkat tangan. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari pertanyaan ini tentu kita sepakat menjawab, jawabannya adalah tidak. Karena apa? Kalau ditanya apakah Allah menciptakan kita secara sia-sia, tentu jawabannya adalah tidak. Karena Allah menciptakan kita Bapak Ibu, keberadaan kita di dunia ini kira-kira ada tujuannya atau tidak Bapak Ibu? Ada. Apa tujuannya Bu? Untuk beribadah. Pripun bunyi ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah 51 Az-Zariyat ayat 56, halaman sebelah kanan bagian atas Allah sampaikan, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah untuk beribadah. Sehingga keberadaan kita di dunia ini Bapak Ibu, substansi esensinya adalah untuk beribadah kepada Allah, sehingga Allah turunkan banyak syariat di tengah-tengah kita sebagai bentuk interpretasi dari ibadah tersebut Bapak Ibu. Dan salah satu ibadah yang sebentar lagi akan kita laksanakan yaitu ibadah kurban. Nah, mulai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah sudah mulai mengerucut. Jadi ibadah kurban itu atau kurban itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu qurba yaqrabu kurban, yang artinya adalah pendekatan diri Bapak Ibu. Kira-kira pendekatan diri kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Allah. Kalau dulu Bapak Ibu PDKT dengan suami istrinya pribadi caranya Pak? Ya pakai surat. Ada yang dulu ketika komunikasi pakai surat kertas Bapak Ibu ketika masih muda, nonton ya? Kalau sekarang kira-kira pakai surat apa pakai handphone Bu? Pakai handphone. Nah Bapak Ibu, maka kurban itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga terkait dengan sejarah kurban, Bapak Ibu saya ajukan satu pertanyaan. Kira-kira syariat ibadah kurban itu pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Sinten Bapak Ibu? Nah, Nabi Adam. Ada yang punya jawaban lain Bapak Ibu?
Nabi Adam. Sami nggih Pak? Ada yang punya jawaban lain? Ada yang Nabi Muhammad atau Nabi Idris dan lain sebagainya? Betul nggih? Sepakat Nabi Adam Pak? Ya, dalilnya surat Nuh Pak. Betul Bapak Ibu. Jadi sejarah kurban pertama kali terjadi bukan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana ayat yang tadi sudah kita baca, surat 37 surat As-Saffat tadi ayat pinten sampai pinten dulu? 100 pinten? Oh 100 pas ya? Sampai 103. Jadi sejarah kurban pertama kali itu ternyata telah dilaksanakan pada zaman Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat kelima. Surat kelima itu surat apa Bapak Ibu? Al-Ma'idah ayat 27 halaman sebelah kiri bagian atas. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Ila akhiril ayat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat tersebut Al-Maidah ayat kita tadi Bu 27 Allah ceritakan, dan ceritakanlah kisah yang benar terkait dengan dua putra Nabi Adam. Bapak Ibu, anaknya Nabi Adam ketika itu wonten pinten? 4. Namanya sinten yang pertama? Qabil. Yang kedua Habil. Yang ketiga yang perempuan Iklimah. Yang keempat Labuda. Sebagian mengatakan demikian. Dan Bapak Ibu, ketika keempat anak Nabi Adam alaihissalam ini sudah sampai pada usia siap untuk dinikahkan, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan putra putrinya Nabi Adam secara silang. Artinya apa? Ketika lahir pertama kali, ya istrinya Nabi Adam sinten Bu? Hawa. Ketika lahir yang pertama kali niku selalu lahir dua anak, dan niku laki-laki dan perempuan. Yang pertama niku Qabil dan sinten? Iklimah. Maka lahirlah dalam beberapa tahun berikutnya atau dalam beberapa waktu berikutnya Habil dan Labuda. Dan ketika itu Bapak Ibu diperintahkan untuk menikah silang, jadi adik dengan kakak, kakak dengan adik. Tidak boleh dengan yang satu waktu lahirnya bersama. Tetapi Qabil tidak terima Bapak Ibu. Dia ingin menikahnya kali sinten? Iklimah, yang lebih cantik, yang lebih good looking. Apa Bu? Ya, good looking itu apa Pak? Ya, glowing. Ya, jadi inginnya menikah dengan yang cantik, sinten? Qabil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua putra Adam ini, Qabil dan Habil, untuk mempersembahkan kurban. Nah, sehingga Bapak Ibu, kurban itu ternyata pernah terjadi atau telah terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam, khususnya pada dua putra beliau, yaitu Qabil dan Habil. Di mana Qabil Bapak Ibu profesinya kira-kira sebagai apa Qabil itu? Petani. Maka Qabil itu sebagai seorang petani, ya cari hasil tani yang bagus-bagus, untuk sinten Bapak Ibu? Untuk dirinya sendiri. Adapun hasil tani yang kurang bagus, yang jelek-jelek, dipersembahkan untuk kurban kepada Allah. Sinten tadi Bapak Ibu? Qabil. Adapun adiknya Habil, profesinya apa? Peternak, betul. Maka Habil berusaha mencari kambing yang paling sehat, berusaha mencari kambing yang paling gemuk, kambing yang kualitasnya paling bagus, yang kemudian akan dipersembahkan sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu, kurbannya sinten yang diterima oleh Allah? Qabil atau Habil? Habil. Fatuqbila min ahadihima, kata Allah, maka kami terima kurban salah satu dari keduanya, yaitu Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak terima kurban salah satu dari keduanya, yaitu Qabil. Dengan tanda apa sih Bapak Ibu Allah menerima kurbannya Habil? Ada yang pirsa? Allah mengirimkan apa nih Bu, Pak? Apakah ada kurir paket Bu? Paket. Betul. Ternyata Allah mengirimkan api dari langit Bapak Ibu. Betul-betul api turun dari langit ke bawah untuk memakan kurbannya Habil, sebagai tanda bahwasanya kurbannya Habil diterima oleh Allah. Selesai.
Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun ceritanya masih panjang tapi kita tidak fokus di situ, barulah masuk kepada sejarah kurban yang kedua, yaitu kurban yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana yang Allah tadi sampaikan dalam Quran surah As-Saffat surat 37 ayat 102 halaman kanan bagian bawah. Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi Qori sudah membacakan terjemahnya. Ada yang masih ingat artinya apa, Bu? Ya, apa panggil? Ya, namanya juga manusia. Apa nggih? Al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa, katanya Ibu. Bapak Ibu, Allah sampaikan dalam surat As-Saffat tadi ayat 102, ketika Nabi Ismail alaihissalam itu sudah sampai pada umur yang siap atau usia yang bisa membantu ayahnya untuk bekerja, tiba-tiba ada peristiwa apa Bapak Ibu? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Mimpi apa Pak? Ya, kira-kira mimpi apa Bu? Menyembelih Nabi Ismail. Isinya menyembelih putranya sendiri, dan mimpinya itu tidak hanya terjadi sekali tetapi berulang kali. Sebagian mengatakan 3 kali. Barulah Nabi Ibrahim sampaikan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Nah niki Bapak Ibu, jadi As-Saffat ayat 102 niki Bapak Ibu, selain memiliki hikmah terkait dengan ibadah kurban, surat As-Saffat ayat 102 ini bisa juga kita jadikan sebagai acuan dalam mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu, biasanya kalau kita nasehati anak kita nasehatinnya dalam kondisi tenang apa emosi Bapak Ibu? Ya, biasanya anak berbuat kesalahan, mecahin gelas Bu, kira-kira respon panjenengan berapa Bu? Le, ngopo ya? Kata Ibu ya? Kenapa? Kata Ibu. Nah Bapak Ibu, konsep yang diterapkan dalam peristiwa Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, ketika orang tua ingin anaknya bisa menerima nasihat dengan baik dan benar atau bisa diterima dengan lapang dada, ternyata salah satu rahasianya apa Bapak Ibu? Mencari situasi yang tepat ketika anak itu bisa menerima nasihat. Di antara caranya bagaimana? Dengan memanggil anak kita dengan panggilan yang lembut. Maka di situ Nabi Ibrahim menggunakan kalimat ya bunayya, bukan ya waladi. Bapak Ibu, ya waladi, ya bunayya itu dua kata yang secara harfiah itu sama, wahai anakku. Tetapi secara makna Bapak Ibu, ya bunayya itu lebih mendatangkan apa Ibu? Ada kelembutan dan kehangatan. Ya, bahasa kita Ibu, wahai anakku tersayang tuh, le kata Ibu sambil senyum. Kira-kira kalau anak kita Bu dipanggil dengan nada seperti itu, kira-kira nyamperin apa Bapak Ibu? Apalagi ibunya sambil pegang uang. Dede kata Ibu. Datang Bu kira-kira? Datang kata Ibu. Beda Bapak Ibu ketika kita manggil anak kita Ibu, Dede. Nah, jadi responnya beda Bapak Ibu. Intonasi yang tinggi akan membuat anak kita sebelum datang sudah ada kekhawatiran secara psikologi. Wah, ini pasti saya mau diomelin sama bapak, saya mau diomelin sama ibu. Jadi ketika kita memberikan nasihat Bapak Ibu, sebanyak apapun nasihat yang kita berikan, kalau anak kita awalnya sudah merasa takut, kira-kira bisa diterima oleh anak kita atau tidak Bapak Ibu? Sepertinya sulit, karena anak kita sudah berusaha menutup diri, merasa takut nantinya akan diomelin. Tetapi ketika orang tua menyampaikan dengan kelembutan, dengan kehangatan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, disampaikan, nah ayah itu bermimpi dan mimpinya itu menyembelihmu. Kira-kira menurutmu gimana? Kira-kira menurut panjenengan pripun, kata itu. Nah Bapak Ibu, dengan kalimat seperti itu, situasi yang sejuk, yang hangat, maka apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku,
kerjakan. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan dapati saya termasuk orang-orang yang bersabar. Akhirnya itu Bapak Ibu, luluh juga Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu sebabnya karena cara komunikasi yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Karena apa Bapak Ibu? Banyak anak-anak sekarang kalau cerita sama orang tuanya niku mereka merasa takut. Terus apa betul Bapak Ibu? Mereka lebih senang cerita ke sinten Bu? Ke orang lain, terutama kepada temannya. Punya masalah bukan cerita ke orang tuanya, bukan cerita kepada bapak ibu gurunya, tetapi mereka lebih senang curhat kepada circle-nya. Circle itu apa Pak? Geng-geng Pak ini Pak. Nah tadi ini perkumpulannya bahasa sekarang apa tadi Bu? Circle. Nah tadi saya itu punya masalah ini. Oh yuk nggak apa-apa, udah tinggalin aja. Ngatain Bu. Banyak sekarang Bu anak-anak yang curhat masalah rumah tangga. Saya punya banyak cerita ngatain Bu. Orang tuanya nggak akur, orang tuanya sering berantem, anaknya tahu, anaknya cerita sama temannya, temannya ini nyon sewu memberikan saran yang kurang tepat Bapak Ibu. Ya apa nasihat sarannya katanya udah nggak apa-apa mereka seperti itu, yang penting uangnya tetap jalan. Nah itu Bapak Ibu, itulah dampak dari ketika anak kita takut cerita dengan orang tuanya. Nah kembali hadirin dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan hikmah pada kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Nabi Ismail. Maka ada hikmah apa sih Bapak Ibu? Yang pertama ada yang namanya ujian keimanan. Apa Bapak Ibu? Ujian keimanan. Maka terkait dengan ujian keimanan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3 Bapak Ibu. Halaman sebelah kiri bagian tengah Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan amanah, arti amanah itu apa Bapak Ibu? Kami beriman. Atau simpelnya ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, pripun bunyi syahadat Bapak Ibu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Apakah manusia mereka mengira akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman? Wahum la yuftanu, dan mereka mengira mereka tidak akan diuji. Nah, mulai Bapak Ibu, yang namanya orang beriman itu pasti ujiannya berat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang imannya tinggi, itu ujiannya biasanya lebih berat atau lebih ringan Bapak Ibu? Lebih berat. Sehingga Nabi pernah bersabda, orang-orang yang ujiannya paling berat nih, kira-kira sinten Bapak Ibu? Jangan ada yang jawab saya ngerti ini. Nah, sinten? Para nabi dan rasul. Karena mereka orang-orang yang imannya paling tinggi, sehingga semakin tinggi keimanan tersebut, semakin tinggi pula musibah dan ujian yang akan Allah berikan. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada hamba tersebut, maka Allah pasti akan memberikan ujian. Dan Bapak Ibu, salah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim tadi diperintahkan untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Bapak Ibu, kalau perintah itu disampaikan kepada kita, kira-kira kita siap untuk melakukan atau tidak Bapak Ibu? Yang siap angkat tangan? Ya, satu. Tapi kayaknya nggak mungkin ya Pak ya, nggak mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita pakai logika, kita pakai logika dan kita pakai perasaan kita, kira-kira perintah itu masuk logika atau betul Bapak Ibu? Tidak masuk. Kira-kira perintah tadi Bapak Ibu menyembelih anak
kandungnya sendiri. Kira-kira ada nggak orang tua yang tega melakukan itu, Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi kalau sekarang banyak orang tua yang buang anaknya, Bu. Nah, itu beda cerita nih Bapak Ibu nih. Itu nyuwun sewu, itu agak kurang benar nanti itu ya. Human error lah rasanya nih. Sedangkan Nabi Ibrahim ini adalah hamba yang taat kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu, Nabi Ibrahim punya gelar khusus. Nah, kira-kira apa gelar Nabi Ibrahim? Khalilur Rahman. Apa arti Khalilur Rahman, Bapak Ibu? Kekasihnya Allah yang hanya dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika perintah itu kita coba resapi dengan logika dan perasaan kita, saya yakin tidak akan masuk. Dan kalau Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, mendahulukan akalnya dan perasaannya dengan turunnya perintah itu, saya yakin Nabi Ibrahim tidak mau menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Nah, karena keimanan beliau yang kuat, Bapak Ibu, hanya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Apa yang Allah perintahkan harus kita lakukan. Begitu pula Bapak Ibu hal yang terjadi pada zaman Nabi yang punya mukjizat, tongkatnya berubah jadi ular. Nabi siapa, Bapak Ibu? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa, Bapak Ibu, diperintahkan oleh Allah keluar dari negara Mesir, yang ketika itu dipimpin oleh Raja Sina, Bapak Ibu, Fir'aun, yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, saya itu Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya, yaitu Bani Israel, untuk keluar dari negara Mesir. Yang dilakukan Nabi Musa dan Bani Israel itu hanya sami'na wa ata'na. Tidak berpikir, ya Allah nanti kalau ketangkep gimana, sampai apa nih pesisir Laut Merah itu, ya Allah kalau kami tertangkap bagaimana, cara kita keluar bagaimana. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Yang dilakukan oleh Nabi Musa dan para pengikutnya hanya tadi sami'na wa ata'na. Bahkan ketika sudah kelihatan, oh di situ ada laut, mereka nggak mikir gimana cara Allah menyelamatkan kita. Tidak, yang penting taat kepada Allah. Sehingga dengan ketaatan kepada Allah itu, Bapak Ibu, Allah munculkan sesuatu yang di luar nalar manusia, yaitu apa? Laut bisa terbelah. Masuk akal atau tidak, Bapak Ibu? Nggak masuk. Laut kok bisa terbelah, bahkan sisinya itu sampai tinggi sekali, setinggi gunung, disebutkan dalam Quran seperti itu. Sehingga hadirin dimuliakan oleh Allah. Begitu pula kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim ketika mudanya, Bapak Ibu, akan dilemparkan kemana, Bapak Ibu? Itu api yang bergejolak, api yang sangat tinggi. Apakah Nabi Ibrahim menolak? Tidak. Yang penting taat sama Allah, pasrah sama Allah, Bapak Ibu. Dan lagi-lagi terjadi sesuatu yang di luar nalar. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Api yang semula sifatnya panas dirubah oleh Allah menjadi dingin. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Bapak Ibu percayalah, sesulit apapun hidup kita, sebanyak apapun masalah kita, ketika hidup kita berada di jalan Allah, ketika kita selalu berupaya untuk taat kepada Allah, apa janji Allah, Bapak Ibu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan jalan keluar. Jangan mengeluh, Bapak Ibu, ya Allah kenapa sih saya dapat musibah ini? Ya Allah kenapa sih kok ya nggak selesai musibahnya? Yang A, yang nomor 1 selesai, tiba-tiba muncul masalah baru. Jangan mengeluh, Bapak Ibu. Kalau kita tetap berada di atas ketaatan kepada Allah, yakin dan percayalah, lambat ataupun cepat pasti akan datang yang namanya pertolongan Allah. Sehingga hadirin dimuliakan oleh Allah, tadi hikmah yang pertama adalah ujian keimanan, dan yang kedua, Bapak Ibu, hikmah yang terkandung pada peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu ujian kesabaran. Nah, Bapak Ibu, siapa yang hari ini tadi sempat marah-marah? Ada, Bapak Ibu? Ada yang sempat emosi dengan suaminya, Bu?
Ada yang sempat emosi dengan istrinya, Pak? Ada yang sempat emosi dengan anak-anaknya, Bu? Wah, katanya begini, enggak ada, Bu. Masya Allah, ini soleh-solehan semua ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang kesabaran, para ulama telah merinci dan menjelaskan serta mengklasifikasi bahwasannya sabar itu dibagi menjadi, kita Bapak Ibu, 3. Yang pertama kata para ulama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Seperti tadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya sendiri. Apakah sabar dalam ketaatan kepada Allah atau justru tidak? Dan juga Bapak Ibu, dalam Al-Quran surat ke-20, surat Toha ayat 132. Ayat pinten, Bu? 132. Di situ Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menjalankan ibadah tersebut. Bapak Ibu, yang tadi sholat Isya lengkap bersama satu keluarga ke Masjid Al-Muhajirin, ada angkat-angkat? Ada, Pak, Masya Allah. Kalian istri, kalian anak cucunya, Pak? Oh, ya sudah pada jauh-jauh ya Pak. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita, perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan apa tadi Pak Bu? Sholat. La nahna wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Karena apa? Yang namanya ibadah, kira-kira Bapak Ibu, kita sholat, ada tidak yang harus kita korbankan? Atau betul? Ada. Contohnya apa Bapak Ibu? Satu, waktu kita yang seharusnya di rumah bisa leyeh-leyeh, kata nggih nggih, bisa asik nonton sinetron. Suka nonton sinetron betul Bu? Buatan drama Korea, drama Cina. Nonton apa Bu berarti Bu? Gosip nggih. Oh, Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang harusnya kita bisa santai, tetapi kita gunakan waktu itu untuk apa? Beribadah kepada Allah, betul ya Bu ya? Dan ketika kita capek, nah tenaga kita pun harus kita korbankan Bapak Ibu. Yang namanya sholat itu pakai gerakan, betul Bapak Ibu? Pakai, harus berdiri, takbiratul ihram, ruku, iktidal, sujud, dan seterusnya. Kalau kita pikir-pikir capek Bapak Ibu, tetapi lagi-lagi ada yang harus kita korbankan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kata para ulama, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata meninggalkan perbuatan maksiat itu butuh kesabaran apa betul? Butuh Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu banyak yang berhasil, yang lolos dalam sabar yang pertama menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ternyata tidak sedikit, artinya banyak yang tidak lolos dalam sabar yang kedua, yaitu sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Sampai semakin kesini Bapak Ibu, kita banyak dihebohkan oleh kasus-kasus atau tindakan-tindakan kriminal yang bahkan dilakukan, mohon maaf sekali, dilakukan yang katanya dari tokoh agama. Bersama Bapak Ibu, belum lama ini muncul ada pimpinan pondok pesantren. Belum lama ini muncul ada dai kondang, belum lama ini banyak sekali Bapak Ibu, dan itu menunjukkan ternyata tidak sedikit umat Islam yang belum bisa lolos dari sabar yang kedua, yaitu sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Oleh karenanya Bapak Ibu, Allah memotivasi kita loh. Di surat nomor An-Nazi'at ayat 40 halaman sebelah kiri bagian bawah. Berikut bunyinya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kata Allah, dan adapun orang-orang yang khafa, arti khafa itu apa Bapak Ibu? Takut. Dia merasa khawatir ketika nanti menghadap Allah, bertemu dengan Allah, akhirnya apa? Dia kesampingan, dia hilangkan bisikan untuk melakukan perbuatan maksiat itu, dibisikin, maksiat ya,
berbuat dosa yuk. Dia takut Bapak Ibu, nanti saya akan menghadap Allah. Bagaimana ceritanya kalau saya menghadap Allah bukan bawa pahala tapi justru bawa dosa. Akhirnya dia tidak melakukan perbuatan maksiat itu, dan Allah sampaikan fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang tersebut nantinya akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi Bapak Ibu tadi yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ada Bapak Ibu terkadang sebagian yang nyuwun sewu ketika dibisikkan untuk melakukan perbuatan maksiat tidak bisa menangkal. Akhirnya apa? Terjerumuslah dalam perbuatan maksiat. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Saya berikan satu contoh yang sering kali terjadi. Misal, ada seseorang lagi minum minuman keras. Apa nih Bu? Es batu, betul ya? Oh bukan. Minum minuman keras yang ada unsur alkoholnya. Ketika minum Bapak Ibu satu botol atau satu gelas ya, ketika sampai tengah-tengah Bapak Ibu tiba-tiba ingat sama Allah, minta ampun sama Allah, padahal sudah minum setengah gelas. Kalau betul sama Allah diampuni bukan Bapak Ibu? Diampuni. Dalilnya nopo? Ali Imran ayat 135 halaman kanan bagian atas, Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan adapun orang-orang yang melakukan perbuatan keji, dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian tiba-tiba dzakarullah, ingat sama Allah, lagi nyuwun sewu main judi. Nah, Bapak Ibu, main judi sekarang karena perkembangan teknologi, judi pun jadi semakin pribadi Bapak, canggih. Kalau dulu main judi harus kumpul Bapak ya, dalam satu majelis dalam satu majelis harus kumpul baru bisa main. Kalau sekarang nggak usah kumpul satu majelis, cukup baring di kamar sudah tersedia fasilitas pelayanan yang namanya judi on. Istilahnya apa Pak? Judol. Kok tahu ya Bu ya? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika tengah-tengah melakukan perbuatan maksiat, ingat sama Allah, minta ampun kepada Allah, pasti diampuni dengan catatan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak kembali melanjutkan perbuatan maksiat sedangkan dia mampu melanjutkan perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga Bapak Ibu, nggak terasa udah Mustang 10 gimana nih? Masya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, sabar dalam menerima ketetapan dari Allah, atau sabar dalam menerima ujian dan musibah. Bapak Ibu, Al-Baqarah 155 sampai 156 halaman kiri bagian atas, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bapak Ibu, dalam ayat tersebut Allah menyampaikan informasi kepada kita. Apa isi informasinya? Dan sungguh Allah sertakan kata lam taukid sebagai tanda penegasan yang artinya benar-benar akan terjadi. Dan sungguh kata Allah akan benar-benar kami uji kalian dengan ketakutan, kemudian kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap kita sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah dengan bentuk ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dari sisi ekonomi, ada yang diuji dari segi keluarga, ada yang diuji dari segi fisiknya, ada yang diuji macam-macam Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu yang namanya hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Ada Bapak Ibu yang dari lahir sampai sekarang belum pernah punya masalah, angkat tangan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, jangankan sekarang, kita lahir pun sudah ada masalahnya. Apa Bapak Ibu masalahnya? Ketika kita berada dalam perut kandungan ibu kita makan, menerima nutrisi bukan dari mulut kita, tetapi dari perut kita melalui tali apa Pak? Pusat, bukan dari tambang ya Pak ya, tali pusat. Dan ketika lahir Bapak Ibu, Allah hilangkan nikmat tersebut, kata sampai bingung, akhirnya Bipun nangis. Bipun bunyi nangisnya Pak Bu?
Ya, apa Bu ya? Nata niku ya. Karena itu masalah pertama Bapak Ibu. Masalah pertama yang dialami oleh manusia tidak langsung bisa makan sendiri, itu masalah. Akhirnya ibunya yang saya harus menyusuinya dan seterusnya sampai ketika sudah suara apa nih Bu? Oh saya kira ada sesuatu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke tadi. Tapi Allah sampaikan wa basyiris sobirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Sinten? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Sinten? Mereka-mereka yang ketika mendapatkan musibah mereka tidak mengeluh. Mereka mboten sambat, mereka mboten gersulo, tapi kalimat yang keluar dari lisan mereka adalah kalimat istirja, yaitu apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya apa? Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Kok bisa mereka mengatakan seperti itu Bapak Ibu? Banyak sebabnya. 2 menit lagi Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa mereka bisa yakin dengan kalimat tersebut? Bukan mengeluh, bukan gersulo tadi. Yang pertama, mereka yakin bahwasannya musibah, ujian yang menimpa diri seorang manusia niku Bapak Ibu, kalau mereka bisa bersabar dalam melewatinya, maka derajat hidupnya akan semakin tinggi. Seperti contoh Bapak Ibu, di sebelah kita ada sekolah mata nih. Yang namanya siswa atau murid bahasa sekarang mau naik kelas harus apa dulu Bapak Ibu? Ujian dulu. Maka ketika ujian itu dilaksanakan, dia berhasil melewati ujian tersebut, akhirnya bisa naik kelas. Sebagaimana kita Bapak Ibu diuji sama Allah dengan berbagai bentuk ujian yang tadi, kalau kita berhasil pasti derajat hidup kita pun juga akan meningkat. Tetapi kalau diuji di sekolah, dikasih ujian kok dari 30 soal yang benar hanya 1, kira-kira naik lulus atau tidak Bapak Ibu? Ya kalau sekarang pasti lulus ya Pak ya. Kan tidak ada istilah apa Bu? Tinggal kelas, nggak ada Bapak Ibu sekarang istilah tidak naik kelas. Bagaimana caranya guru itu bisa ngasih nilai? Kayak kata nih kalau sekarang. Kalau dulu beda nih Bapak Ibu nih, yang belum bisa melewati ujian ini tidak naik kelas. Begitu pula dengan kita, kalau kita kok dikit-dikit ngeluh Bu, dikit-dikit sambat gersulo, ya nyuwun sewu, kita pun tidak bisa naik level. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa mereka bisa mengucapkan kalimat istirja? Mereka meyakini bahwa musibah yang menimpa diri mereka, ketika mereka hadapi dengan sabar, maka ujian tersebut bisa menjadi sebab dosa-dosanya digugurkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ghammin wala adan wala hammin hatta syaukatu yushakkuha illa kafarallahu bihi min khataya." Tidaklah seorang muslim, niki Bapak Ibu, monggo bisa dicatat betul-betul, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, kesedihan, kesusahan dan segala bentuk ujian, hatta syaukatu yushakkuha, sampai muslim itu walaupun hanya tertusuk duri atau tertusuk jarum pentul, misalnya mohon ya, tertusuk apapun itu, ketika dia sabar, apa yang terjadi? Kafarallahu bihi min khataya, maka oleh sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah? Maka salah satu caranya pripun? Ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, maka jangan mengeluh, jangan sambat, tapi ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya masih banyak materi yang ingin saya sampaikan. Mungkin kayak sinetron ya Bu ya. Ini pengajian episode pertama. Suatu saat insya Allah akan datang pengajian episode kedua. Maka Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berharap kurban yang insya Allah tidak akan lama lagi kita laksanakan menjadi salah satu wasilah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan ketaatan kita dan kesalahan
kita, dan kita mengadakan tangan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin wa fi Sudan wa fi Lebanon wa fi kulli biladil 'ammah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirata allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan min kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya akhiri dengan pantun burung kutilang, burung cendrawasih. Ya, ulangi udah pada ngantuk. Burung kutilang, burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung yang ada